Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas 1 dan tugas 2 minggu kelima mata kuliah Tata Kelola Manajemen Teknologi Informasi. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Kak Iza Mahendra Pratama, yang kedua ada Kak Afif Fuad Al-Ghifari, yang ketiga ada Kak Diasta Ratmananda, yang keempat ada Kak Fahrizal Zulmi, yang kelima ada Kak Muhammad Fahri, yang keenam ada Kak Muhammad Yusuf, yang ketujuh ada Kak Riananda, yang kedelapan ada Bayu Dwi Praseta, yang kesembilan ada Dede Reza Anggoro, dan yang terakhir ada saya sendiri Nikita Samanta. Baik, untuk pertama kami akan membahas tentang tugas pertama kami, yaitu mengenai review produk atau layanan digital. Di sini kelompok kami mengambil layanan platform video conference, yaitu Google Meet dan Zoom Meeting. Next. Adapun outline pada tugas satu ini, yang pertama pengenalan, yang kedua cost advantage, yang ketiga ada product or service differentiation, yang keempat adalah technology advantage of the product or service, dan yang kelima kesimpulan. Jadi sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, jadi kita harus mengenal tentang Google Meet itu apa dan Zoom itu apa. Nah, di sini yang pertama itu ada Google Meet. Jadi Google Meet ini yaitu layanan yang diluncurkan sebagai aplikasi konferensi video untuk maksimal 30 peserta yang dideskripsikan sebagai versi Hangouts yang ramah perusahaan. Nah, ini telah diluncurkan dengan aplikasi web, aplikasi Android, dan aplikasi iOS. Nah, jadi Google Meet ini ialah suatu aplikasi untuk melakukan konferensi percakapan baik secara video dan audio online. Sebuah aplikasi yang dibuat langsung oleh Google. Untuk menggunakan aplikasi ini sebenarnya sangatlah mudah. Anda hanya memerlukan akun Gmail saja. Kemudian ada Zoom Meeting. Zoom Meeting ini yaitu suatu aplikasi video conference yang dimana Zoom ialah aplikasi buatan miliarder Eric Yuan yang dirilis pada Januari 2013. Selain aplikasi Zoom, dapat juga diakses melalui website baik untuk OS Mac, Windows, Linux, iOS, dan Android. Selanjutnya yaitu cost advantage. Nah, ada dua untuk cost advantage-nya. Nah, yang pertama itu dari sisi Google Meet. Google Meet membuat hal yang dapat dirasakan semua pengguna, yaitu aplikasi yang simpel. Nah, Google Meet memberikan fitur gratis yang memberikan mereka banyak pengguna aplikasi untuk menggunakan produk mereka. Mereka menekankan pada aspek pembelian dalam aplikasi untuk menguasai pasar video conference. Google Meet juga memberikan fitur yang sederhana dan memudahkan pengguna seperti terkoneksi ke aplikasi milik Google lainnya seperti Google Drive, sehingga memudahkan pengguna mereka untuk menyimpan data hasil rekaman rapat mereka. Tetapi, Google Meet memiliki kekurangan yang hanya dapat menampung pengguna maksimal 250 orang saja. Hal tersebut yang menyebabkan Google Meet tidak cocok untuk rapat yang berskala besar. Dari sisi Zoom, Zoom Meeting menekan biaya yang digunakan untuk membeli produk mereka. Biaya yang bisa dibilang cukup besar dibanding yang lain. Tetapi di balik hal tersebut, Zoom Meeting memberikan kualitas fitur yang terbaik di bidang video conference. Fitur seperti mengganti virtual background, jumlah peserta yang lebih banyak hingga mencapai lebih dari 1.000 peserta, filter, dan masih banyak fitur menarik lainnya. Zoom lebih memilih menekan harga mereka dikarenakan pasar yang mereka tentukan adalah kelompok yang membutuhkan aplikasi video conference dengan penampungan peserta yang banyak dan fitur yang lebih lengkap. Zoom Meeting tetap memiliki banyak pengguna walaupun dilihat dari harganya yang cukup mahal. Baik, selanjutnya adalah product or service differentiation. Jadi untuk kedua aplikasi ini sama-sama merupakan video conference, tapi tentu saja terdapat perbedaan dari kedua produk tersebut. Baik untuk dari sisi penggunaan atau peserta, untuk pengguna gratis Google Meet itu punya batas waktu yang lebih lama dari Zoom hingga 1 jam. Untuk Google Meet itu punya batas peserta yaitu 250 peserta untuk versi berbayar dan hanya 100 peserta untuk versi yang gratis. Pada Zoom, untuk pengguna gratis, Zoom punya batas waktu hingga 40 menit saja.
Namun, Zoom punya batas peserta yang lebih banyak, yaitu 500 hingga 1.000 peserta pada versi yang berbayar, tergantung biaya yang digunakan. Pada versi gratis, sama seperti Google Meet, itu hanya 100 peserta saja. Untuk perekaman Google Meet, rekaman pada panggilan Google Meet dapat mencakup pembicara dan juga apapun yang ditampilkan. Setelah perekaman selesai, maka pengguna yang membuat video conference tersebut akan mendapatkan email untuk tautan, dan tautan yang sama akan ditambahkan ke acara kalender. Untuk pengguna dengan paket berlangganan, rapat dapat disimpan secara otomatis. Untuk perekaman Zoom, perekaman cloud itu diaktifkan secara otomatis untuk pengguna Zoom. Apabila punya paket berbayar, rekaman mencakup video, obrolan, dan juga transkrip audio. Zoom memungkinkan merekam panggilan baik untuk pengguna gratis atau pengguna berbayar, tapi untuk pengguna gratis hanya dapat menyimpan rekaman ke komputer saja. Next. Baik, untuk dalam hal pesan teks, Google Meet itu memungkinkan melakukan selama panggilan saja. Baik untuk Zoom Meeting sama seperti Google Meet yang hanya bisa melakukannya selama panggilan saja. Tetapi Zoom punya kelebihan, yaitu bisa berbagi pesan ke semua orang atau pribadi atau ke satu orang saja. Adapun untuk paket dari harga Google Meet itu yang pertama adalah gratis dan mencakup panggilan hingga 1 jam dan maksimal adalah 100 peserta. Yang berbayar adalah paket dengan tarif $8 per bulan atau 116.000 yang memungkinkan untuk mengundang 150 peserta selama panggilan Anda yang dapat berlangsung hingga 24 jam. Adapun untuk paket akhir yang memiliki harga khusus, pengguna harus menghubungi tim penjual mereka, dan nantinya mereka memberi kesempatan untuk mengundang 250 peserta ke panggilan. Untuk paket dari Zoom, Zoom menawarkan banyak paket, mulai dari paket dasar yang gratis dan juga memberikan kesempatan untuk mengadakan rapat hingga 100 orang selama 40 menit, lalu paket Pro dengan harga $149 per tahun atau sekitar 2,1 juta rupiah. Paket tersebut punya fitur sama dengan paket terbawah, tapi bisa melakukan panggilan yang sampai 30 jam dan kapasitas perekaman cloud hingga 1 GB. Jika memiliki bisnis menengah, dapat menggunakan paket Zoom United Business yang memiliki harga seharga $350 per tahun atau 5 juta rupiah. Next. Selanjutnya yaitu membahas tentang teknologi advantage dari masing-masing layanan. Yang pertama yaitu teknologi advantage dari Google Meet. Yang pertama keunggulannya, terdapat versi gratis dan versi berbayar yang fleksibel. Kemudian Google Meet ini terintegrasi dengan layanan Google lainnya seperti Google Calendar dan Google Drive. Juga layanan Google Meet ini videonya terenkripsi. Terdapat fitur whiteboard, autofocus ke pengguna saat menggunakan background. Untuk kelemahannya yaitu tidak semua fasilitas atau fitur gratis. Yang kedua, membutuhkan koneksi jaringan yang stabil. Yang ketiga, tidak terdapat fitur breakout room. Selanjutnya, next. Teknologi advantage dari Zoom Meeting. Keunggulannya memiliki kualitas baik audio maupun kualitas video yang bagus dan mumpuni. Bisa menampung sekitar 1.000 peserta dengan 49 video yang terpampang di layar. Kemudian bisa merekam aktivitas pengguna saat melakukan video conference, juga bisa otomatis direkam dan akan otomatis tersimpan dalam akun cloud. Terdapat fitur studio effect yang memungkinkan pengguna untuk mengedit wajah. Kemudian memiliki fitur breakout room memungkinkan pengguna membuat ruang obrolan tambahan dalam satu sesi pertemuan. Yang terakhir kemudiannya itu dapat memilih co-host dan alternatif host. Untuk kelemahannya Zoom Meeting ini boros dalam penggunaan kota data dan tidak tersedia dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan review yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Zoom Meeting lebih unggul dibandingkan dengan Google Meet, melihat dari cost advance, product or service differentiation, serta teknologi advance of the product or service. Selanjutnya yaitu pembahasan tugas kedua. Di sini kelompok kami mengambil teknologi acceptance model atau TAM in organization and IT alignment, studi kasus sistem informasi pengelolaan uang daerah atau SIPKD.
Adapun outline pada tugas kedua ini, yang pertama apa itu TAM, yang kedua metodologi, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat implementasi dan keterbatasan, dan yang kelima kesimpulan. Selanjutnya, apa itu TAM? Next. TAM merupakan metode atau konsep yang baik dan menggambarkan perilaku user serta berhubungan dengan kepuasan pelanggan. Contoh fitur yang diterapkan adalah kuesioner, kolom komentar, live chat, dan aplikasi yang friendly. Selanjutnya metodologi. Berikut merupakan metodologinya. Next. Penjelasan dari model TAM. Yang pertama, perceived ease of use, yaitu kemudahan penggunaan sebuah teknologi didefinisikan sebagai suatu ukuran yang dimana seseorang percaya bahwa komputer dapat dengan mudah dipahami dan digunakan. Indikator kemudahan tersebut meliputi yang pertama, komputer sangat mudah dipelajari, yang kedua, komputer mengerjakan dengan mudah apa yang diinginkan oleh pengguna, yang ketiga, komputer sangat mudah untuk meningkatkan keterampilan pengguna, yang keempat, komputer sangat mudah untuk dioperasikan. Yang kedua ada perceived usefulness, yaitu persepsi terhadap kemanfaatan didefinisikan sebagai suatu ukuran di mana penggunaan suatu teknologi dipercaya akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menggunakannya. Adapun dimensi tentang kemanfaatan teknologi ini meliputi satu, gunaan meliputi dimensi yang dimana menjadikan pekerjaan lebih mudah, bermanfaat, menambah produktivitas. Yang kedua, efektivitas meliputi dimensi mempertinggi efektivitas, mengembangkan kinerja pekerjaan. Selanjutnya, attitude toward using. Attitude toward using dalam TAM dikonsepkan sebagai sikap terhadap penggunaan sistem yang berbentuk penerimaan atau penolakan sebagai dampak bila seseorang menggunakan suatu teknologi dalam pekerjaannya. Yang keempat, behavioral intention to use, yaitu intention to use adalah kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi. Tingkat penggunaan sebuah teknologi komputer pada seseorang dapat diprediksi dari sikap perhatiannya terhadap teknologi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya yang kelima, actual system use act adalah kondisi nyata penggunaan sistem yang dikonsepkan dalam bentuk pengukuran terhadap frekuensi dan durasi dalam penggunaan teknologi. Oke, saya lanjutkan. Tujuan teknologi acceptance TAM bertujuan untuk menjelaskan dan memperkirakan penerimaan pengguna terhadap suatu sistem informasi. Next. Berikut ada hasil dan pembahasannya. Next. Dan dari beberapa hasil data analisis yang dihasilkan dalam penelitian tersebut, dan berikut adalah data dan analisis yang diperoleh. Yang pertama ada data usia responden, yang kedua ada data tingkat pendidikan responden, yang ketiga ada data lokasi instansi responden, yang keempat ada deskripsi data penelitian, yang kelima ada hasil uji F dan T, yang keenam ada hasil determinasi, yang ketujuh ada hasil jawaban dari setiap hipotesis. Next. Berikut adalah hasil data usia responden, tingkat pendidikan responden, lokasi instansi responden. Oke, next. Berikut ada hasil deskripsi data penelitian. Berikut. Oke, next. Hasil uji F.
UJF digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara serentak mempengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini, untuk mengetahui apakah variabel perceived ease of use dan perceived of usefulness POU mempengaruhi penerimaan SIPKD. Next. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu hasil uji T, sebelumnya teman-teman mohon maaf ya, saya menggunakan akun teman saya karena kendala dari jaringan. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai hasil dari uji T yang ini. Uji T ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen PEU atau POU terhadap penerimaan SIPKD, yang dimana itu include ada model dari constant variable percentage of usefulness per POU yang akan dijelaskan oleh tabel berikut ini. Next. Nah, ini perhitungan dari hasil uji T, yang dimana ada 2 poin yang didapatkan dari tabel tersebut. Yang pertama, nilai T untuk variabel PEU sebesar 4,796 dengan tingkat signifikasi 0,000, dan karena SIG di bawah 0,05, maka berarti bahwa secara individual variabel PEU mengarungi penerimaan SIPKD. Dalam arti apabila user mempunyai persepsi bahwa SIPKD itu mudah digunakan, maka akan semakin mudah user menerima SIPKD. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa PLU mempengaruhi penerimaan SIPKD dan user. Lalu yang kedua, nilai T itu untuk variabel PLU sebesar 1,313 dengan tingkat signifikasinya 0,194. Karena nilai SIG di atas 0,05, maka berarti secara individual variabel POU tidak mempengaruhi penerimaan SIPKD. Jadi, meskipun user mengetahui bahwa SIPKD bermanfaat dalam pekerjaan mereka, namun hal tersebut tidak mempengaruhi penerimaan user terhadap SIPKD. Selanjutnya ada hasil uji koefisien determinasi, yang dimana uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen, yang dimana dari tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel independen PEU atau POU mampu menjelaskan 62,4% perubahan yang terjadi pada variabel penerimaan SIPKD. Dalam arti perubahan terjadi pada derajat penerimaan, SIPKD mampu diprediksikan sebesar 62,4% oleh PEU dan POU. Nilai itu menunjukkan lebih dari 50% perubahan, sehingga hanya kurang dari 40% perubahan PEU dan POU. Selanjutnya, lalu ini ada hasil jawaban dari setiap dari hipotesis. Yang pertama, ya ini ada 3 hipotesis yang dapat terjawab dari penelitian yang telah dilakukan. Yang pertama itu ada faktor kemudahan, perceived ease of use, berpengaruh positif terhadap penerimaan SIPKD, yang dimana hasil olah data menunjukkan bahwa nilai T untuk variabel POU sebesar 4,796 dengan tingkat signifikan 0,000. Hal ini berarti secara statistik terbukti bahwa PEU mempengaruhi penerimaan SIPKD. Dengan demikian, hipotesis pertama yang diajukan yaitu PEU mempengaruhi penerimaan SIPKD dapat diterima. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, bisa next. Untuk selanjutnya yaitu hipotesis kedua. Untuk hipotesis kedua ini faktor kemanfaatan persepsi usefulness berpengaruh positif terhadap penerimaan SIPKD. Hasil analisis statistik bahwa nilai T untuk variabel persepsi of usefulness sebesar 1,313 dengan tingkat signifikansi 0,194. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel POU secara statistik tidak mempengaruhi penerimaan SIPKD. Dengan demikian, untuk hipotesis yang kedua yang diajukan dalam penelitian tidak dapat diterima. Implikasi atas hasil ini adalah kemanfaatan SIPKD yang tidak dijadikan alasan oleh user untuk menerima SIPKD. Dengan demikian, user dalam penelitian ini beranggapan bahwa SIPKD dapat diterima karena SIPKD mudah digunakan dan bukan karena SIPKD memberikan banyak manfaat dalam pekerjaan mereka. Next. Lalu selanjutnya adalah hipotesis kedua,
yaitu faktor kebutuhan persepsi ease of use dan faktor kemanfaatan persepsi usefulness secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap penerimaan SIP-KD. Berdasarkan hasil uji app menunjukkan bahwa nilai app sebesar 53,318 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang berarti secara simultan untuk persepsi ease of use dan persepsi usefulness mempengaruhi penerimaan SIP-KD. Apabila user mempunyai persepsi bahwa SIP-KD itu mudah digunakan dan sekaligus memberi manfaat dalam pekerjaan mereka, maka user akan mudah menerima SIP-KD sebagai bagian dari pekerjaan mereka. Dan implikasi dari hasil ini bahwa user akan mudah menerima sistem atau software yang menurut mereka memang mudah digunakan dan juga memberi manfaat dalam pekerjaannya. Next. Selanjutnya ada outline-nya itu tentang implikasi dan keterbatasan. Next. Dari hasil analisis yang didapat mempunyai implikasi bahwa kesuksesan penerimaan SIP-KD tergantung pada persepsi user. Apabila user menganggap bahwa SIP-KD mudah digunakan dan bermanfaat, maka mereka akan lebih mudah menerima SIP-KD dalam pekerjaan mereka. Untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan sistem informasi di lembaga pemerintahan, dengan hasil ini disarankan untuk melakukan uji coba dan pelatihan pada user sebelum sistem secara resmi diterapkan sebagai suatu keharusan. Dengan uji coba dan pelatihan yang terstruktur, maka user akan lebih mudah mengoperasikan sistem informasi. Karena keterbatasan waktu dan kondisi membuat analisis menjadi kurang efektif, menjadikan jumlah sampel yang didapat tidak terlalu banyak. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Next. Kesimpulan didapatkan yaitu yang pertama ada secara simultan persepsi kemudahan penggunaan atau VOU dan persepsi kemanfaatan atau VOU mempengaruhi penerimaan SIP-KD. Dalam hal ini, user SIP-KD akan lebih mudah menerima SIP-KD apabila mereka merasa bahwa SIP-KD mudah digunakan dan mempunyai manfaat dalam pekerjaan mereka. Yang kedua, penerimaan SIP-KD di instansi pemerintah dipengaruhi oleh persepsi pemakaian terhadap kemudahan penggunaan sistem. Dalam hal ini, PNS mempunyai persepsi bahwa SIP-KD mudah digunakan sehingga mereka bisa menerima SIP-KD dalam pekerjaan mereka. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.